Assalamualaikum. Jadi hari ini di video kali ini aku akan menceritakan sedikit kisah dari perjalanan hidupku dari kecil sampai sekarang. Enjoy. Mulai dari biodata kali ya. Nama aku Adinda Maisya Zahra. Aku lahir di Bekasi tanggal 1 Mei 2001. Sekarang berarti umurku 19 tahun. Aku tinggal di Tangerang Selatan, lebih tepatnya di Pamulang, Villa Pamulang, perumahan Klaster Harmonia, Blok CH5 nomor 7. Aku memiliki ayah yang bernama Adang Kurnia. Ayahku lahir pada 15 Agustus 1971 dan mamaku yang bernama Trijekti Utami lahir pada 5 Februari 1972. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Aku memiliki kakak perempuan yang bernama Andania Syifa Kurniatami, lahir pada 22 Maret 2000 dan sekarang ia sedang berkuliah di ITB Bandung semester 5. Dan aku memiliki adik perempuan yang bernama Amanda Safira Hatami, lahir pada 26 Desember 2007, sekarang ia kelas 1 SMP. Jadi di sini udah ada mama aku. Jadi aku mau nanya nih Ma, apa sih arti dari nama aku tuh? Arti dari Adinda Maisya Zahra tuh apa? Saya namanya Adinda Maisya Zahra. Arti kata dari nama Adinda Maisya Zahra adalah anak kesayangan yang cerdas dan cantik seperti bunga. Kalau perkataannya gimana tuh? Adinda tuh apa artinya? Adinda itu kesayangan. Sayangan. Maisya kalau dalam bahasa Indonesia itu anak yang cerdas, anak yang baik. Kalau bahasa Yunaninya mutiara. Zahra. Zahra dari bahasa Islaminya itu keindahan, bunga, putih, pokoknya yang bagus-bagus. Jadi kalau digabung Adinda Maisya Zahra itu adalah anak kesayangan yang cerdas dan cantik seperti bunga. Yeay. Nah, terus aku mau nanya lagi nih, dulu itu aku tuh orangnya gimana sih? Dulunya apa nih, bayi kecil? Iya, waktu atau kecil. SD? Kalau bayi mah kan belum bisa ngapa-ngapain, kayak sebelum TK, dari pas TK, SD sampai sekarang. Tuh dulu tuh bedanya kayak gimana sih? Pokoknya sifatnya Dinda itu dari dulu sampai sekarang anaknya agak pendiam, introvert, sama orangnya tuh care. Hatinya itu cepat tersentuh. Nah, pertanyaan terakhir nih, Mama tuh mau ke depannya aku kayak gimana sih? Apa harapan Mama untuk aku ke depannya? Nggak banyak yang mengharapkan dari anak Mama, Dinda. Yang pertama, sukses dulu, bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu. Amin. Setelah selesai kuliah, mudah-mudahan mendapat jenjang karir yang lebih baik. Amin. Terus bisa menggapai cita-cita apa yang dicita-citakan kakak Dinda. Dan semoga dapat jodoh yang terbaik menurut Allah. Oke Mah, makasih banyak udah meluangkan waktunya untuk bisa aku wawancara. Sama-sama. Sedari kecil, aku hidup dalam kesederhanaan yang alhamdulillah berkecukupan dan tidak kekurangan. Yang ku ingat, masa kecilku bermula dari aku tinggal di Cikampek bersama mamaku dan kakak perempuanku. Pada saat itu belum ada adikku, karena itu pun aku belum sekolah. Aku tinggal di Cikampek tidak bersama ayahku karena ayahku harus bekerja di Bandung. Jadi ia hanya pulang sebulan sekali untuk menjenguk kami. Lalu habis itu dia bekerja lagi, lalu pulang lagi sebulan kemudian. Nah, habis dari Cikampek itu, karena ayahku mendapatkan pekerjaan di daerah Ciputat, maka kami pindah ke Ciputat. Lebih tepatnya di Kampung Sawah. Pendidikanku dimulai dari aku TK di Al-Jihad. Pada saat itu lokasinya Al-Jihad itu di Masjid Al-Jihad Ciputat. Aku TK selama 2 tahun. Aku gak begitu ingat tentang masa-masa kecilku di TK, tapi yang aku ingat, aku pernah mengikuti marching band di TK dan menjadi color guard. Ini kalau ada foto marching bandku nanti aku taruh di sini. Ini dia fotoku pakai baju oranye hijau kalau nggak salah. Terus move on, abis TK aku sekolah dasar di SDN Ciputat 6
lokasinya sama di Ciputat, dia seberangnya Masjid Al Jihad. Itu pada saat itu SD terfavorit karena masuk SD-nya aja itu harus melewati tes. Jadi kalau misalkan tes untuk masuk SD-nya nggak lolos, ya dia nggak bisa masuk. Dan alhamdulillahnya aku masuk. Karena tahun sebelumnya kakakku masuk, aku alhamdulillah masuk juga. Terus di SD itu aku masuk ke kelas 1B. Wali kelasku pada saat itu Pak Aklani, aku nggak tahu beliau kayaknya udah pensiun sekarang. Tapi di SD Ciputat 6 itu aku cuma bersekolah selama 2 tahun. Kakakku 3 tahun. Kami harus pindah ke Pamulang. Jadi aku pindah dari SD Ciputat 6 ke SD Pondok Bunda 6 yang ada di Pamulang. Alasannya kami pindah sekolah dari SDN Ciputat 6 ke SDN Pondok Bunda 6 itu dikarenakan kami pindah rumah juga. Pada saat itu waktu di Ciputat kami masih mengontrak, belum punya rumah sendiri. Dan ayahku memutuskan untuk membeli rumah sendiri dan lokasinya di Pamulang. Maka dari itu kami harus pindah sekolah dasar. Sedih banget sih waktu itu karena aku udah merasa nyaman sama sekolahnya, sama teman-temannya, sama gurunya, tapi diharuskan pindah mau nggak mau. Dan waktu itu juga susah banget nyari SD yang mau nerima kita di tengah-tengah gitu. Tapi akhirnya nemu juga itu SDN Pondok Bunda 6. Dan akhirnya kami sekolah di SDN Pondok Bunda 6, melanjutkan dari kelas berarti dari naik kelas 3 sampai kelas 6. Alhamdulillah lulus dan menjadi alumni SDN Pondok Bunda 6 sebagai siswa terbaik. Terus move on ke SMP. SMP itu aku di MTSN Tangerang 2 Pamulang. Kalau dulu MTSN Tangerang 2 Pamulang, tapi sekarang udah diubah jadi MTSN 1 Kota Tangerang Selatan. Dulu alasan aku masuk MTS itu karena mau ikut-ikutan kakak. Dulu tuh belum tahu banget mana SMP yang bagus, mana yang enggak. Akhirnya aku bersekolah di MTSN Pamulang selama 3 tahun, dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Dan belajar banyak mengenai Islam karena pada dasarnya itu adalah SMP yang berbasis agama Islam. Waktu pas SMP itu aku kelas 7 masuk ke kelas 7-9 dari 11 kelas. Terus tahun kedua yaitu kelas 8 ternyata di rolling. Jadi ada pengocokan kelas yang dimana semuanya dirombak berdasarkan hasil tes. Jadi kita pas mau naik kelas 8 itu dites dulu, kayak tes mau masuk SMP lagi. Dan dari hasil tes itu baru dikelompokkan kelas-kelas yang baru. Dan kagetnya waktu naik kelas 8 aku masuk ke kelas 8 Inggris 1. Jadi untuk kelas 8 itu kelasnya nggak cuma kayak angka, dia di urutannya ada Sains, Inggris, Arab, baru yang reguler. Sains itu ada Sains 1, Sains 2, Inggris 1, Inggris 2, Arab, terus baru 81, 82, 83, 84, 85. Jadi ada 10 kelas. Urutannya tuh Sains paling pertama, Sains 1, terus Sains 2 nomor 2, terus 8 Inggris 1 nomor 3. Dan aku masuk ke 8 Inggris 1 itu. Kaget banget sih, karena waktu masuk ke hari pertama sekolah kelas 8, teman-temannya pada pinter banget. Dan aku yang dari 79 itu kaget otomatis. Tapi lama-kelamaan bisa mengimbangi sih. Bisa mencontoh juga teman-temanku yang sangat rajin, yang sangat pintar, jadi ke bawah. Pada kelas 9 aku masuk kelas 97 dari 10 kelas. Jadi aku 79 naik ke 8 Inggris 1, turun lagi ke 97. Tapi sebenarnya kelas-kelas itu enggak yang spesifik dia pinter, kelas ini pinter, kelas ini enggak sih. Lebih kayak mungkin kita disuruh lebih berbaur bersama teman-teman yang lain biar kita 3 tahun temannya enggak itu aja. Mungkin itu pesan utamanya. Jadi ya alhamdulillah aku bisa ngadepin itu semua selama 3 tahun. Habis UN lulus. Dan masa-masa pada waktu SMP menurutku adalah masa-masa yang paling menyenangkan. Aku juga nggak tahu ya kenapa, tapi aku pribadi ngerasa waktu SMP itu masa-masanya asik banget gitu.
aku nyaman di MTS, nyaman dengan teman-temanku, jadi aku tidak terbebankan oleh belajar gitu. Aku enjoy ngadepinnya. Orang-orang bilang mungkin SMA masa-masa terindah, tapi menurutku masa-masa terindah itu masa-masa waktu SMP, SMA. Karena pada saat itu aku SMP basicnya itu MTS agama, jadi mamaku bilang kalau kamu udah masuk MTS nanti SMA-nya harus madrasah juga, jangan tiba-tiba ke SMA karena sayang kamu belajar agama selama 3 tahun, kalau kamu masuk ke SMA negeri kamu nggak belajar yang nggak belajar agama, sayang pelajaran kamu waktu SMP. Jadi mau nggak mau aku ngambil madrasah dan harus negeri. Dan yang kepikiran saat itu cuma MAN 4 Jakarta, karena banyak lulusan dari MTS juga kakak kelasku yang masuknya ke MAN 4. Jadi aku nyoba ke MAN 4 juga bersama teman-temanku. Dan MAN 4 itu sistemnya juga tes, bukan pakai NEM. Jadi aku tes masuk ke MAN 4. MAN 4 itu punya 3 jurusan. Yang pertama ada IPA, IPS, dan bahasa. Karena aku gak suka IPA dan aku gak tertarik sama IPS, akhirnya aku nyoba tes yang bahasa. Akhirnya aku tes selama sehari, mulai dari tes Quran, baca tulis Quran, interview, sama tes akademik juga, sama tes psikotes, tes kesehatan, tes kebudayaan segala macem. Terus nungguin pengumuman. Itu kalau nggak salah pengumumannya itu sebelum UN. Jadi kalau misalkan kita udah masuk ke MTS, jadi UN-nya kayak tidak terlalu terbebani karena kita nggak butuh NEM-nya. Dan alhamdulillahnya pada saat pengumuman dapet masuk ke MAN 4 Jakarta jurusan bahasa. Akhirnya aku sekolah di MAN 4 Jakarta jurusan bahasa selama 3 tahun. Temennya nggak ganti-ganti, nggak kayak di MTS karena kita cuma satu kelas. Seru banget sih. Hal yang baru yang aku dapetin waktu SMA itu aku belajar bahasa Jepang. Jadi tambahan ekstra kita bahasanya itu penjurusannya dikasih bahasa Jepang. Mau nggak mau sih karena kita nggak bisa milih. Kalau satu tahun sebelum aku dia bisa milih. Jadi kelas bahasanya ada 3, bisa milih, bisa Jerman, bisa Jepang, dan bisa Arab. Tapi waktu tahun aku itu ditentuin, jadi belajarnya Jepang. Terus gak kerasa akhirnya naik ke kelas 11, naik ke kelas 12, jadi senior. Udah masa-masanya ujian, mikirin kuliah segala macam. Terus akhirnya yang ditunggu-tunggu itu UN. Waktu kelas 12 itu kan ada orang-orang yang masuk ke SNMPTN kan, jalur undangan. Jadi masuk ke universitas lewat jalur undangan. Dan alhamdulillahnya aku masuk salah satu orang yang dapet SNM. Seneng banget, parah. Karena gimana sih kita bisa masuk universitas tanpa tes, ya kan? Akhirnya aku input data-datanya dan aku mau kemana. Tapi sayangnya aku nggak dapet. Pas udah seleksi universitasnya aku nggak dapet. Pada saat itu aku milih di UNJ, yaitu ambil jurusannya tata rias. Sedih banget sih ya, tapi kita harus lapang dada kan, kayak berarti emang rezeki aku bukan di UNJ. Akhirnya karena aku terlalu menyepelekan SBM pada tahun itu, aku nggak daftar SBM. Itu sih yang mungkin nyesel. Jalur mandiri universitas yang lain juga aku nggak ikutin karena aku nggak mau nganggur. Jadinya aku cari kerja kan, aku tanya dulu ke keluarga. Alhamdulillahnya tanteku yang kerja di PT PHC Indonesia mau ngajak aku kerja. Akhirnya lumayan aku kerja selama 4 bulan dari bulan September sampai akhir bulan tahun 2019 kemarin. Setelah saya kerja, akhirnya aku memutuskan untuk fokus belajar karena aku mau ngambil PTN di tahun 2020. Setelah mengikuti berbagai macam tes kayak SBM, UMPTKIN, SPMB, akhirnya aku alhamdulillah keterima di jalur SBM UIN Jakarta jurusan jurnalistik. Aku bersyukur banget sih ya Allah masih mengizinkan aku untuk mencari ilmu, memperdalam ilmu di UIN Jakarta. Aku berharap kedepannya bisa menjadi mahasiswa yang baik, lulus dengan tepat waktu, dan mendapatkan pekerjaan
yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin cukup sekian perkenalan singkat dariku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi